Kita siapkan diri kita mau melayani Tuhan. Kita melihat bahwa kita baik Tuhan sudah lakukan untuk kita, dan biar kita melihat yang sangat berharga dalam Tuhan. Tuhan Yesus, ini sebuah pengakuan kami yang hidup kami, semua pilihan yang kami persembahkan kepada semua masa lalu, masa yang akan datang kami serahkan kepada Tuhan. Segala penyesalan akan segala apa yang pernah kami lakukan, segala harapan kami untuk masa depan, semua kami serahkan kepada Engkau. Biar ini menjadi persembahan kami untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan, dan biar Tuhan disenangkan dengan pelayanan kami. Hari yang kita belajar melalui kebenaran firman, singkapkan kebenaran-Mu ya Tuhan, biar kami memiliki hati yang mau melayani, karena siapa yang memanggil kami itu akan kami layani, yaitu Tuhan Yesus. Siap belajar kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan masuk materi kita yang selanjutnya, itu adalah panggilan melayani. Kita lihat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Setelah ikut pemuritan sampai tahap ini, sampai sesi ini, siapa yang merasakan hidupnya ada suatu kelepasan dan kebebasan dalam hidupnya, bisa katakannya merasakan ada pembaruan oleh Tuhan. Amin. Nah, itu karena Allah bekerja membebaskan, memberikan kemerdekaan. Kalau orang yang merdeka itu berarti sudah bebas dari yang namanya diatur, sudah bebas dari yang namanya diikat, sudah bebas dari yang namanya penderitaan, sudah bebas dari yang namanya perbudakan. Nah, Indonesia sudah bebas dari yang namanya perbudakan, penjajahan bangsa-bangsa lain. Dijajah oleh bangsa Belanda sebanyak 350 tahun. Kalau 350 tahun itu ibaratnya usia orang itu ada 70 tahun, berarti 350 tahun bagi 7 sekitar 5, ya sekitar 5. 70 tahun, 350 tahun bagi 70 itu sekitar 5. Berarti harus ada 5 opung kita mati baru bebas kita dulu apa dari penjajahan. Bukan kumpulkan opung yang 5, bukan. Mati opung yang 1, lahir opung yang berikutnya lagi. Mati belum lagi bebas, lahir lagi. Udah 3, belum lagi bebas. Terus opung yang keempat lahir lagi, belum lagi bebas. Opung yang kelima, tunggu mati dulu dia baru bebas dari penjajahan. Itu sebanyak 350 tahun. Begitu lamanya Indonesia dijajah sama Belanda. Nah, setelah dijajah Belanda, Indonesia merasa pas bebas kita dari penjajahan. Masuk dari yang namanya bangsa Asia, itu bangsa Jepang. Hanya 3,5 tahun. Kalau kemarin tadinya Belanda menjajah sebanyak 350 tahun. Nah, ini Jepang menjajah hanya 3,5 tahun. Tidak usah 400 tahun, hanya 3,5 tahun. Tapi penderitaan yang dialami bangsa Indonesia sangat luar biasa sakitnya. Dibuat kerja paksa namanya Romusa. Indonesia menderita. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 resmilah Indonesia merdeka, bebas daripada perbudakan, tidak dijajah lagi, tidak diperbudak lagi oleh bangsa manapun, dan seluruh dunia mengakuinya. Tidak ada punya hak lagi. Mana yang kalian budak kami? Ada lagi hak begitu? Sudah bebas. Nah, kalau tadinya kita ini ya sudah berdosa, ada yang melakukan dosa-dosa masing-masing. Kemarin dia ada yang tulis dosa-dosa aku sudah melakukan ini, Tuhan injak ini semua dosa-dosa, tinggalkan semuanya, lepaskan semua apa yang mengikat itu. Nah, sekarang kita sudah terlepas, ya, sudah dimerdekakan. Tujuan supaya merdeka apa? Nah, sering orang bilang kalau udah merdeka itu ada negeri bangsa apa? Merdeka.
lebih gurunya merdeka. Hasil merdekanya apa? Kalau lebih gurunya merasa merdeka, maka dalam masih beribu. Dia ada yang cerita, ada yang acara, ada buku-buku dan dari situ ada yang main game di kelas karena merasa merdeka. Jadi kalau sudah tidak ada guru, merdeka. Ternyata merdeka yang dimaksud itu adalah salah, sekarang hati. Ya, kami dulu pada waktu masih kecil, selagi bapak masih di rumah, ya, semua sibuk kerja. Begitu kereta Vespa, namanya Vespa, ya, Vespanya sudah bunyi, Vespa. Tujuan dihidupkan berarti tidak mungkin hanya dihidupkan yang matikan ya, langsung pasti mau pergi. Begitu dihidupkan Vespanya, semua ambil, ada yang beli sapu, ada yang ambil kain pel, ada yang bersih-bersih, semua rajin. Ya, semua orang kami semua rajin. Begitu Vespa yang beranjak keluar dari rumah, merdeka, sapunya campak entah kemana, merdeka, langsung keluar rumah. Ya, begitu bapak saya keluar dari depan, saya pun keluar dari belakang. Merdeka. Ya, rupanya saya keluar dari belakang, ketemu di bungsa bapak saya dari depan, saya dari belakang, ketemu bapak saya pakai rokok. Dia pulang cepat naik kereta naik Vespanya, saya lari ke semua, saya beli ke belakang ke dalam rumah lagi. Rupanya merdekanya sementara. Dan ternyata merdekanya itu merdeka yang membuat orang tertekan itu ternyata tidak membuat saya merdeka bebas sebetulnya. Dan ternyata kemerdekaan yang saya miliki, yang saya inginkan itu adalah merdeka bersuka hati. Nah, lihat di sini, merdeka yang diberikan dan diberitahukan di sini adalah jangan kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kalau sudah dimerdekakan, dibebaskan, jangan lagi ulangi. Kalau orang sudah ketangkap narkoba, masuk ke penjara, mereka ada kebaktian itu hari mana kebaktian itu? Ya, kebaktian bahkan ada Jumat mereka yang hari Jumat melayani, ada hari Senin juga. Kebaktian mereka tuh. Kalau pernah pergi kebaktian mesti. Setelah nanya gimana kapan bebasnya besok? Nangis itu. Saya pengen tempat di sini lagi bersama-sama kita berdoa, yakin mau berdoa itu kan, dan hanya kan supaya seperti membuat nanti simpati orang. Begitu keluar, udah nyampe seminggu ketangkap lagi, karena apa? Diulangi lagi narkoba, ketangkap lagi. Ya kalau udah malam juga teman-teman yang di acara TV dan sebagainya itu acara-acara ditangkap. Pokoknya ini sudah ketangkap maling narkoba yang keberapa kali? Sudah keempat kali, ulangi lagi. Sudah tangkap, lepas, ulangi lagi. Masih di penjara, yang bertobat yang mau ulangi lagi. Dan sudah lepas dia, ulangi lagi. Bukan seperti itu yang dimaksud. Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, jangan lagi gunakan itu kesempatan lagi untuk mau berdosa. Jangan disalahgunakan. Lalu kalau sudah dibebaskan, dimerdekakan, gunanya ngapain? Kalau tidak berdosa lagi, jadi ngapain aku? Aku tadi berdosa saja, oke. Tadinya kau sudah berdosa, sekarang dia dibebaskan. Lalu tujuannya apa kerja aku sekarang? Nah, tujuannya supaya kita melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain. Tujuannya Allah melepaskan kita, membebaskan kita adalah melayani seorang akan yang lain. Ya. Saya pernah buat, saya punya channel YouTube tentang kontennya itu, Forest Message, ya, pesan-pesan untuk mendorong, memberanikan orang, motivasi orang. Salah satu judulnya pesan yang tahun lalu saya buat itu tentang tujuan Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir bukan supaya masuk ke Kanaan. Oke, orang Israel mereka diperbudak di Mesir. Setelah diperbudak mereka di Mesir bertahun-tahun tahun dibawa ke tanah Kanaan. Kalau sudah sampai Kanaan, bisa itu bilang, oke, tujuanku membawa kalian keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan. Udah sampai Kanaan, sudah, oke, selamat tinggal. Ngurus diri masing-masing. Maka Tuhan kembali tidak mencampuri manusia. Maka manusia hidup dengan sendirinya. Apakah begitu? Tidak. Tujuan Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, ya, dalam kitab Ulangan jelas disampaikan itu. Tujuan Allah untuk membawa kamu kepadaku. Dengan kata lain, tujuan Allah supaya dibebaskan mereka dari Mesir bukan sekadar sampai kepada tanah perjanjian,
Ya, tujuan Allah memanggil kita dari kegelapan bukan sekedar diberkati saja, sudah diberkati udah lupa sama Tuhan. Enggak. Tujuannya membawa kamu kepada untuk datang kepada Tuhan. Ngapain kita datang kepada Tuhan? Untuk mau melayani. Katakan melayani. Jadi kalau tadinya kita orang berdosa, tadinya kita melakukan banyak-banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tadinya mungkin kita melihat kita hidup yang hancur, orang melihat kita ini orang membangkang. Setelah dikerjakan Tuhan, kita harus mau melayani. Amin. Okay, next. Kata pelayanan dalam bahasa Yunani dinyatakan dengan kata diakonos. Katakan diakonos. Diakonos. Artinya apa? Melayani. Dari kata itu muncul kata diaken, artinya hamba yang berfungsi untuk melayani. Berarti kalau orang yang melayani itu menjadi hamba. Yang belum pernah makan di kafe-kafe restoran, ada yang belum pernah makan di kafe atau di restoran atau di warung-warung pinggir jalan, belum pernah makan? Sudah pernah makan di warung-warung pinggir jalan atau di kafe atau restoran? Sudah pernah? Waktu makan di sana, yang menyiapkan makanan kita siapa? Pelayan. Apakah pelayannya itu suka-suka ya sama kita? Tidak. Justru pelayan itu, bahkan kalau contohnya di restoran yang agak mewah itu, pelayan-pelayannya bajunya rapi. Bahkan mereka pakai parfum supaya apa? Pelanggan ini senang. Pelayan yang wangi-wangi harum. Ya. Lalu mereka dengan ramah aja, Pak, mau makan pesan apa, Pak? Wah, ramah tidak ini. Enak makan di sana. Pelayannya ramah. Lalu kita bilang, oh ada ini, ada menu nih, oh ada. Bentar Pak ya, oke. Begitu disajikan, silakan Pak, kita boleh makan cerita dengan orang lain. Itu pelayan di kafe A itu enak, ramah mereka, dijamu dengan baik. Lalu pergi kita ke warung satu lagi. Gak tunggu pelayan datang. Mana pelayan ini? Oh nanti Pak. Oke, bentar. Tapi kalau di usia lain, kita udah setengah jam nanti jumpai kita. Wah, lama-lama kita nggak usah ke kafe ini. Kita cerita orang lain. Pelayan itu cuek semuanya. Nah sudah, akhirnya bukan cuma pelayan ya, nama kafe juga jelek. Hanya gara-gara pelayan. Dan bayangkan kalau contohnya di kafe itu para pelayan-pelayannya memasak makan apa? Ya apa? Gimana mau apa? Baru gini apa ke belakangnya lagi? Kita mikir. Nanti aku pesan dia. Tunggu datang kawan. Kepada mau lari ya dia. Karena mikir pelayannya saya juga keringat gelapnya begini di hidungnya lagi. Mikir ya. Saya mau makan di situ. Saya pernah mau posting di Facebook. Ya, ini lihat gambarnya. Ini mau dia menjual teh tarik. Teh tarik macam es itu. Di foto dia di putar-putar begini, esnya hancur, baru dikasih macam minuman baru di warna-warna. Nah macam kalau sekarang kok es gitu lah ya, dia sambil asik begini ke belakangnya ya, masukkan tangannya ke dalam putaran aja baru aku melihatnya yakin mau beli lagi di situ ya, kalau begini ya. Karena dia lihat, kita perhatikan bentuk pelayanannya. Akhirnya saya melihat itu udah mau lagi. Ya, bentuk pelayanan diperhatikan. Nah, kalau pelayanan bagus kita akan senang mau lagi ke situ. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pelayan itu adalah hamba. Dia mau merendahkan dia. Karena apa? Ngomongnya baik. Kenapa? Cepat kali kamu apa? Coba pelayan lagi. Karena dia tidak menunjukkan sebagai hamba, dia menunjukkan sebagai bos. Ingat, kalau kita mau melayani berarti menjadi seorang hamba. Hamba itu gimana sih? Apakah hamba itu duduknya di tempat yang paling enak, terus kongkang-kongkang kaki begini? Enggak. Hamba itu kalau biasanya itu kalau hamba langsung siap dia anduk kecil di sininya. Apa yang bisa dibantu? Ya, enggak tunduk sedikit. Kalau
kita mau melayani harus siap menjadi hamba. Ya. Kalau aku jadi hamba disuruh nanti aku tahu yang maksudnya itu. Yang tidak ada yang tukang pen di sana disuruh aku. Ada mau? Dia berpikir melayani itu merasa harga gitu. Aku tidak mau melayani itu kenapa? Aku tidak dihargai. Meminta penghargaan. Kalau hamba itu tidak meminta seperti itu, dia akan melakukan. Yang penting dia tunjukkan pengabdian. Kalau hamba itu mengabdi, kalau mengabdi, dia setulus hati dia kerjakan. Berarti dia tidak ada pemberontakan dalam mengabdi. Ya, lanjutnya. Nah, kenapa kita harus melayani? Apa dasarnya? Tujuan utamanya kita melayani. Kenapa harus melayani? Memang kenapa kali rupanya melayani? Saya punya murid, awalnya pengen anak dia melayani. Dia bilang, apa? Udah mau melayani? Apa yang dapat di situ? Dia berpikir kalau melayani mau dapat apa? Hasilnya apa? Lalu gunanya itu apa? Dapat apa kalau di situ? Kayak ibaratnya lagi, kalau aku kerja di perusahaan ini berapa gaji itu? Aku yang enak kita sama yang lain lah. Mana yang lebih tinggi gajinya? Jadi pilih. Masalahnya dia bilang, apa dapatnya di situ? Tujuan utamanya adalah mau apa yang diperoleh. Bukan pengabdian lagi, bukan menunjukkan diri sebagai hamba. Ya, ada suatu kali tahun 2013 ya. Ada suatu kali seorang baru setelah selesai sekolah kita. Sekolah kita biasanya 4 tahun. Ya, 4 tahun dia sekolah kita, dia belajar dan dia sekolah kita itu pasti nggak gratis ya. Pasti ada dibiayai, ada yang biayanya. Kalau kita orang tuanya atau orang sponsornya, orang sponsornya biar mengaji 2 tahun. Ya lagi tidak boleh lari kemana-mana. Tapi melayani sebagai apa? Boleh aku melayani tempat bapak. Aku bisa begini, bisa khotbah. Oh bagus. Nah lagi. Tapi Pak sebelum kita lanjut, kita bicara dulu Pak baik-baik. Maksudnya gimana? Begini Pak, tahun sekian aku kuliah dibiayai mamaku. 1 tahun aku kuliahku sekian. Ongkosku lagi, waktuku mengerjakan tugas-tugas banyak kali sana. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan IP ku segini tinggi loh Pak. Lah, orang tua sudah banyak kali mengeluarkan biaya untuk uang kuliahku. Lalu Bapak pikirkanlah, mau kasih PK ku berapa? Tahu PK itu macam orang bilang kan gaji. Ya, coba dia bilang dalam pelayanan itu gaji, tapi PK persembahan kasih. Namanya persembahan kasih bukan karena terpaksa, bukan karena ada yang wajib harus. Ya. Lalu dia bilang kepada pendeta ini, Bapak pikirkan berapa PK ku? Ya, nanti aku pikirkan. Sampai hari ini tidak dipikirkan, mulai 2013. Kenapa? Dia mau melayani hitung-hitungan. Nanti sudah tahu sekian, nanti aku dapat sekian. Itu namanya orang sedang berjudi dalam pelayanan. Kalau kita melayani, mikirkan untungnya apa, dapat berkat apa di situ, berapa nanti gajiku, bulananku sedikit kali, maunya ada bulananku. Orang lain dapat bulanan aku gimana? Kalau begitu masih pemikiran, berarti sedang berjudi dalam pelayanan. Ya, saya ingatkan kalau mau melayani dan yang sudah melayani jangan berjudi dengan pelayanan. Amin. Lakukan pelayanan sebagai pengabdian. Kita punya esensi tujuan yang jelas tadi menjadi hamba. Tujuannya pertama, esensinya pertama melayani adalah panggilan Allah. Melayani kita ini adalah panggilan Allah. Allah yang manggil kita, bukan orang lain. Ada melayani. Kenapa kau melayani? Disuruh mana maksudnya? Siapa sini yang sudah melayani? Angkat tangannya. Tinggal. Ya apa gitu? Kayak T-Rex kan tangannya pendek itu. Ya. Yang kedua siapa yang sudah melayani? Iya. Siapa yang melayani semua maknya? Ada? Siapa yang melayani di rumahnya ada? Oke. Siapa yang melayani karena sudah makin mengerti arti pelayanan itu? Ya, kenapa melayani kan sudah mengerti apa melayani? Nah sekarang, kenapa kita melayani? Melayani itu karena Allah yang memanggil kita. Memang secara pemikiran, secara secara jasmanian, aku yang karena diajaknya, karena diajak temanku, karena disuruh bapakku, disuruh mamaku.
Memang secara pemikiran jasmani begitu. Tapi Allah berbicara tidak langsung begini. Mana? Siapkan hatiku. Besok kau akan melayani. Ini suara siapa? Ini suara Tuhan atau suara hantu? Kan berbeda tipis juga. Tuhan, hantu, hantu, Tuhan. Ini suara Tuhan atau suara hantu? Kalau sempat begitu Tuhan yang ngomong, kita berpikir, gak akan mau kita melayani. Ada suara bisikan yang terima, merinding aku. Pasti cerita di orang, berarti hantu ya. Ceritanya bukan melayani lagi, cerita hantu jadinya. Lalu gimana kita mendengar suara Tuhan? Gimana Tuhan manggil kita? Panggilan kita melalui gereja. Dipanggil kita melalui orang tua. Dipanggil kita orang tua disuruh, bapak disuruh, mama disuruh, saudara orang lain disuruh oleh Tuhan. Kita mau mendengar panggilan Tuhan. Ya. Jadi kalau selalu berpikir aku melayani karena disuruh mamaku, karena disuruh bapakku, pahami hari ini. Karena kita tidak bisa mendengar suara Tuhan langsung, Tuhan gerakkanlah orang tua, Tuhan gerakkanlah teman-teman, Tuhan gerakkan membantu pendeta untuk mengingatkan, untuk menyadarkan kita bahwa kita harus melayani dan Tuhan yang panggil. Amin. Amin. Tuhan yang panggil. Kami katakan Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Ya, kalau selama ini sudah pikir aku melayani karena mamaku, karena bapakku, karena teman, sekarang katakan Tuhan yang panggil. Mana buktinya? Melalui orang tua, melalui teman-teman. Paham? Nah, next selanjutnya. Nah, melayani panggilan Allah. Kita diciptakan untuk melayani. Coba buka Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Amin. Siapa yang buat kita? Allah. Allah. Kalau ini lagi musim apa di sini? Buah. Nah, katakanlah buah mangga ya. Kalau lagi kue ini. Waktu kita beli kue ini, berapa kuenya sekilo? Kalau sebenarnya ada bilang malah ini kurang sekali. Beli dia sekilo, oke. Lihat, pencet kok lembek kali. Pengetahuan tentang kue ini yang lembek kita turunkan untuk beli kue ini. Yang pertama hanya beli kue ini saja, kue ini dipencet lembek. Berarti pengetahuan tentang kue ini lembek berarti kurang bagus. Nah, pengetahuan kue itu jangan lembek, karena dia diatur itu pengetahuan pertama. Baru kita lihat kue ini lagi, keras sekali, berarti itu belum matang. Ya, pengetahuan tentang kue ini yang terlalu keras itu berarti belum matang, mentah. Lalu kita lihat lagi kue yang satu, ada lubang-lubang yang warna hitam, berarti kue ininya busuk. Pengetahuan tentang kue ini itu jangan busuk. Ya, sudah hanya 3 masih pengetahuan kita lihat, kita tuangkan untuk beli kue ini. Dan banyak lagi pengetahuan lagi, hanya untuk beli kue ini saja. Itu untuk beli kue ini. Nah, kita ini buatan Allah. Waktu Allah membuat kita, menciptakan kita, Dia tuangkan pengetahuannya dalam diri kita. Untuk menciptakan si Gabriel, Allah memberikan pengetahuan. Pengetahuan bukan sesuatu pengetahuan yang jahat. Nanti kita menjadi orang bandel. Kau akan bikin putus kau ke daerah Berandolo, lahir kau ke Berandolo menjadi buah rusuk. Tidak begitu. Tapi pengetahuan Allah, karena kalau Allah yang begitu kau jadi buah rusuk, berarti dari diri Allah ada sikap untuk buah rusuk. Tapi Allah memberikan pemikiran. Aku menciptakan kau dari sempurna. Kenapa Allah berikan kesempurnaan? Karena Dia sempurna. Dia kurangkan kesempurnaan. Allah adalah Allah yang baik. Lalu Dia pada waktu minta ke Gabriel, Dia berikan kebaikan dalam dirinya. Pengetahuan tentang Allah, tentang manusia yang Dia tuangkan. Dia menuangkan manusia itu manusia yang bijaksana. Dia tuangkan banyak pengetahuan hanya untuk menciptakan kita. Waktu Allah menciptakan kita, semua yang ada pikiran tentang manusia Dia tuangkan, tidak tanggung-tanggung. Berarti hidup menjadi luar biasa. Amin. Jangan lagi berpikir hidupku aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak tahu melayani. Buang pikiran itu.
Karena pada waktu Allah menciptakan kita, Allah membuat kita, Dia sudah berikan kita gambaran yang baik. Dia sudah berikan kita kuasa, Dia sudah berikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan berikan. Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Ya, kalau ini saya kasih handphone-nya. Kalau sekarang handphone apa paling mahal sekarang? Paling bagus. iPhone-nya. Kalau disuruh kamu pilih mana? Suruh pilih mana? Beli mendapatkan iPhone keluaran terbaru atau mendapatkan Vivo keluaran terbaru. Pilih mana? Hah? iPhone terbaru atau Vivo? iPhone. Vivo terbaru, tapi harganya murah. Hah? Mau beli mana? Kenapa ngambil Vivo? Karena pikirannya itu sekali murah. Tapi setelah dipakainya, lalu kenapa orang ngambil iPhone? Keluaran terbaru, itu keluaran terbaru yang kedua, itu mereka terkenal. Yang kedua itu barang yang sangat bagus sekali. Ya, nggak bisa beli 1 juta iPhone. Tapi kalau Vivo masih ada 1 juta. Barang mahal itu iPhone. Nah, itu produknya saja kita lihat, itu produk yang mahal. Nah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti kita ini adalah produknya siapa? Produknya Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus kita diciptakan, bukan menjadi robot. Kalau pilih-pilih itu banyak berusaha menciptakan manusia menjadi robot. Kalau manusia jadi robot akan bisa dikontrol. Belok kiri, belok kanan. Jangan melawan kau. Matikan dulu apa sikap melawannya. Pencet enter. Ya, sudah. Kira-kira ribut belakang sana dan pilih tekan enter. Ya. Ya. Itu orang-orang yang bangkang tekan endo. Udah langsung. Kalau dikontrol, remote controlnya sih. Dan Allah tidak buat seperti itu. Dalam program Yesus Dia berikan kehendak bebas. Mau melayani? Mau. Tidak mau melayani? Tidak mau. Dia dikasih pilihan sama kita. Mau tidak? Cuma Allah menjelaskan di sini. Kenapa kita harus melayani? Ya, Dia memberikan pilihan bagi kita. Musa berkata kepada orang Israel, kepadaku berhadapkan kehidupan dan kematian. Kalau kau mau memiliki hidup, lakukanlah perkataan Allah. Kalau kau menuju kematian, udah, tidak usah ikut perkataan Allah. Padaku berhadapkan kehidupan dan kematian. Tapi pilihlah kehidupan. Nah, dikasih pilihan, ibaratnya gini, pilih mana? A atau B? Tapi kalau bisa jawabnya A. Nah, sudah dikasih jawabannya. Itu luar biasanya Allah. Dia sudah kasih jawaban sama kita. Tapi masih kita pikir, penipu jadi anak baku, biar aku jawab. Nah, itu berarti orang tidak percaya sama Tuhan. Dia sudah terpatik dalam pikirannya, Allah itu bohong, Allah tidak benar. Makanya dia tidak mau memilih apa yang Tuhan katakan. Allah berkata di sini, kita diciptakan untuk melayani. Nah, hidup kita untuk melayani. Di mana? Kita hidup untuk melayani untuk diri sendiri. Jawaban melayani itu gini jawabannya. Ada apa? Nah, itu kalau kita menganggap begitu, kita menganggap kita tidak melayani, berarti tidak menganggap bahwa Tuhan berbohong. Tuhan salah menempatkan. Tapi kalau kita sudah melihat bahwa Allah sudah kasih kunci jawaban sama kita, Tuhan berkata kita juga melayani, maka melayanilah. Amin. Jadi kita dimuridkan seperti itu tujuannya supaya kita mau melayani, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk suka-suka kita. Ya, di awal tadi bukan untuk bebas berdosa. Lanjut. Oke, buka dulu 2 Timotius 1:9. Ya, orang membukanya 2 Timotius 1:9. Kita dan memanggil kita dengan panggilan tulis, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan perbuatan sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, diselamatkan dia selamatkan kita. Supaya apa? Supaya mau kita melayani. Jadi berbagai hal cara yang Tuhan lakukan supaya kita mau melayani. Jangan menyesal. Ya, berbagai cara Tuhan lakukan. Dipanggil. Ya, lama-lama kalau udah dipanggil, lama-lama ini bisa kena hukuman. Kalau orang pertama dipanggil, ya, coba. Tanda responin, yang penting tenang aja. Dari jawab itu, coba, pakai keras sedikit. Nah,
acukan saja lah, jalan lagi. Cok, makin keras suaranya. Mbak Uco, ini kau. Banyak kau makin marah. Karena orangnya tidak mau merespon. Ya, Allah sudah kasih kode-kode supaya kita melayani, tapi tidak mau, sudah menolak terus. Lama-lama nanti ada konsekuensinya. Kita diberi kesempatan untuk hidup, tapi kita tidak gunakan, nanti ada konsekuensinya. Ya, hidup ini ada akibatnya. Akibat kalau kita belajar, pasti akibatnya menjadi pintar. Kalau belajar, akibatnya menjadi bodoh, pasti ada akibatnya semua. Ya, tidak mau mendengar panggilannya, pasti ada juga akibatnya. Selanjutnya, kita diberi karunia untuk melayani. Nah, diberi karunia. Ada orang karunia bisa berkata-kata, bagus sekali omongannya. Ya, kalau omongan di orang itu, ini mantap sekali, bagus sekali pemikirannya. Tapi tidak mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada Tuhan, tapi cerita-cerita jurus apa? Dulu saya bisa meyakinkan orang untuk membeli sebuah produk kesehatan, ya. Sehingga saya bisa menghasilkan uang kemarin dan 13 hari bisa membeli. Jadi orang melihat saya cepat bisa meyakinkan orang. Lalu setelah saya keluar dari tidak aktif mengerjakan itu, ada orang asuransi ngajak saya, itu bilang itu bisa cepat kali meyakinkan orang. Yuk ikut gabung ke asuransi ini. Ya. Kenapa dia? Karena saya bisa meyakinkan orang. Lalu diajak ke sana. Coba kalau saya tidak bisa meyakinkan orang, dia akan diajak. Hanya saya tidak mau. Baik sama saya. Ya, nah sekarang kita punya banyak hal yang dalam diri kita tidak tahu, kita tidak sadari, tapi tidak mau terkadang. Ada berpikir, aku udah bisa khotbah, jadi ngapain aku? Gak usah melayani, dulu saja lah. Ada yang pelayanan di gereja yang paling enak, apa itu pelayanan? Pelayanan dulu saja. Itu orang yang kita kerjakan, ya. Dengar baik, pelayanan tidak harus berdiri di depan seperti saya ini. Pelayanan tidak harus bermusik. Seorang bapak yang sudah meninggal, namanya Pak Simanora, dia dulu bisa berbuat apa-apa. Soalnya dia boleh membawa kembali ke dalam. Pasti yang jangan bawa surat WL, sehingga ini pada sanggup aku. Tapi kalau bawa bilang, Pak Simanora, ayo kita saling melayani antar, ayo siap, aku siap. Itu mungkin yang bisa bekerja. Berarti dia tahu apa yang bisa bekerja, mungkin hanya bisa mendorong bantuan dia menambahnya, tidak. Nanti kertas siap, ya itu pelayanan. Dan pelayanan yang kita kerjakan itu semua sama upahnya. Ya, bukan harus dia memegang mic gini di depan baru mungkin ini pelayanan ini baru kasih upahnya, ya mungkin nanti baru kasih mobil kalau megang mic. Kalau gitu caranya mas sebelum kita megang mic, kapan terletak mic-nya pegang saja langsung mobil. Tapi bukan seperti itu pemikirannya Tuhan. Ya, Yesus menggambarkan begini. Suatu kali ada seorang pengusaha, dia keluar pagi-pagi jam 5 pagi. Mungkin mau katakan dia mungkin mau olahraga pagi. Ditengoknya ada orang di simpang. Tinggal pekor di sini. Aduh, nggak ada kerja aku. Mau kerja? Mau. Pergi ke ladang ke sana. Ke gudang. Aku udah tahu. Kerja ke sana. Nanti aku kasih 1 dinar. Mau? Oh, mau. Ya, kalau 1 dinar mungkin katakanlah sekarang enggak. Kalau sekarang mungkin katakanlah 100.000. Ya, karena udah 100 itu kali. Jangan lagi dia. Jam 9 pagi dia mau katakan mau serap jam 9 pagi. Dia mau lagi ada orang. Ngapain kau sini? Nganggur. Iya, ada kerja. Mau kerja? Pergi ke gudang tuh. Nanti mau kasih kau 1 dinar. Oke, siap. Jam 12 lagi dia. Katakan makan siang. Tengoknya lagi. Ngapain kau sini? Nganggur. Iya. Mau kerja? Mau. Pergi ke gudang ke sana. Nanti mau kasih kau 1 dinar. Mau. Jam 4 sore lagi dia. Katakan dia mau ke gudangnya. Mau ke gudang dia. Ya, di perjalanan saya lagi. Ngapain kau sini? Nganggur. Mau kerja? Mau. Pergi ke gudangku. Di luar kau. Aku mau ke sana memang. Tapi belum kau ke sana. Nanti mau kasih kau 1 dinar. Mau. Ini dia. Jam 5, jam 6 sore katakan gajian. Panggil semua orangnya. Kau yang masuk jam 4 sore tadi sini. Ini gajimu. 1 dinar. Kata si, makasih Tuhan. Yang jam 12 sini, sini. Kau jam 12 kerja sini. Ini upahmu.
Pikirnya pasti aku jam 1 jam, jam 5, jam 4 dia kerja, mungkin jam 6 sekarang kita pikir 1 jam 2 jam dia kerja, 100.000. Aku udah jam 12 pasti mungkin lebih. Ini gaji guna 100.000. Dia cuma 1 jam dia kerja, tapi aku udah jam 12 saya kerja. Nggak jelas itu dulu. Tapi gila, kan sudah janji kita sama satu dinar. Nah, jam 9 sini. Ini gaji guna. Orang itu sebentarnya gaji aku mulai jam 9 tadi kerja. Masa gaji gue cuma segini? Nah, lalu kami bilang, udah terima haknya. Kan sudah janji. Memang suka mengubah janji. Apa yang menentukan kamu dari tanya 1 dinar mau bikin. Ya, sekarang bukan sama dia karena kau komplain sama hak kematan. Akhirnya saya begitu. Mau di bagian manapun, ada mungkin aku sudah beratusnya sudah lama kali melayani, aku baru melayani, berarti upahku mungkin belum seberapa lah dibanding orang yang sudah lama melayani. Dengar baik, ini bukan MLM. Kalau MLM itu baru udah lama mungkin dia kerja mungkin banyak hasilnya, profitnya. Pelayanan bukan melihat lama barunya dan bukan melihat di tempat basah, di tempat yang kering, bukan melihat ini pelayanan paling itu ditengok orang. Di bagian mana mau kita menerima tamu, selamat pagi bapak ibu, kita akan masuk. Ini tempatnya itu sama upahnya orang yang mengantar itu dengan orang yang megang mic di depan tempat ini. Ya, karena yang berikan upah siapa? Tuhan, bukan bapak gembala kita yang memberikan upah. Siapa yang megang mic mungkin oke, sekretariat oke, sekretaris kita. Kamu cuma nyapu saja ya, jadi bisa lah 20.000 ya. Begitu. Allah memberikan upah bagi kita semua sama, ya. Nah, diberikan kita karunia untuk melayani. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk melayani. Nah, ini lebih tegas lagi. Kalau yang namanya perintah boleh tidak dilakukan? Tidak. Kalau tidak dilakukan gimana? Pasti ada sanksi, ada hukumannya. Perbedaan yang namanya perintah dengan undangan, kalau contohnya nantinya, contohnya salah satu dari MSK angkatan yang keempat kelima ini ada yang menikah, bikin undangan, wajib dihadiri kan? Ya, wajib? Tidak wajib dihadiri. Lagi di Medan dia pernah undangan di undangan, wah belum tentu mau datang di itu. Lagi di Medan aku ini, lagi ada rapat, datang pokoknya datang, undangan terus kali ini. Mana bisa? Kalau namanya undangan boleh tidak datang, boleh datang. Jadi kan dikasih undangan sama gitu, kalau mau nikah dibikin undangannya 500.000, yang datang bisa mungkin 300, bilang 700. Ya, karena apa? Undangan itu boleh dihadiri, boleh tidak. Tapi kalau yang namanya diperintah, mana sih yang di Gres? Nah, di Gres itu bapaknya tentara. Ya, begitu komandan bilang, "Ya Juta, datang kau sekarang. Pokoknya harus datang. Jam 8 sudah nyampe. Siap komandan." Wah, datang dia. Ini sekali komandan begini dalam jam sekali. Tidak bisa. Oh ya, nanti tunggu kau jam 12. Baru sanksi lagi. Tadi kemana datang? Bilang aja tadi kompak kamu ini dan tentara. Karena dia melawan perintah. Itu kalau nah, kita diperintahkan untuk melayani. Kenapa kita melayani? Itu sebuah perintah. Tadinya kita berpikir melayani karena orang tua, karena keluarga. Tapi Tuhan menjelaskan kita melayani karena diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan yang suruh kita melayani. Kalau Tuhan sudah perintahkan, harus mau. Tidak mau, terima risikonya nanti. Berikan Tuhan kita. Bukan ngeri. Ya, Tuhan itu baik. Cuma diperingatkan tidak mau juga, melawan. Nah, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani. Itu yang suruh. Kalau sudah perintah Tuhan melayani, mulai hari ini kita akan dalam diri. Aku mau melayani Tuhan. Karena saya mau tanya, siapa sih yang mau melayani Tuhan? Kenapa melayani Tuhan? Karena perintah sudah diperintahkan Tuhan. Disuruh Tuhan. Ya. Kalau begitu melayani Tuhan. Aku udah bisa nyanyi. Memang bukan harus nyanyi. Tapi suaraku bagus sekali kayaknya. Ya udahlah, itu kita sini melayani. Ya. Tapi aku bisa ngantar-ngantar. Ya udah, ada apa? Mungkin bagian transportasi. Ya.
antara anak sekolah ke sini, ya udah, itu mungkin pelayanannya. Kamu nggak bisa mungkin melayani di depan saya malu dengan orang lain. Mereka kayak berkali-kali kalau udah makin oh iya, mau parkir mengarahkan, tapi jangan bisa mau parkirnya. Ya. Ini pelayanan, bukan di pasar tanah. Parkir dikit langsung tinggal nunggu uangnya. Itu udah ditarik dan dia pakai tanya, oh mana uangnya? Bukan seperti itu, minta jatah aja. Tapi kita melayani karena diperintahkan itu. Amin. Amin. Yang benar-benar hati pelayanan ya. Lanjutnya. Prioritas yang benar dalam melayani. Apa yang menjadi prioritas? Apa yang kita fokuskan paling utama dalam melayani? Ya. Kita melayani untuk hal-hal apa yang mau kita kejarkan, ada profitnya, adakah mau kita kejar akhir tahun pasti harus menambah THR. Apakah kita melayani akhir bulan pasti gajian? Apakah kita melayani kalau pelayanan pasti disewa orang lain di luar, makin banyak orang yang takut bersifat orang yang akan memakai prioritas utama kita. Nah, kita lihat apa yang menjadi prioritas. Yang pertama itu adalah siapa? Tuhan. Tidak bisa tawar-tawar lagi. Fokus prioritas utama. Kenapa kita melayani? Karena Tuhan. Jadi melayani apa yang saya coba terapkan saya semenjak di WI ya, melayani ini saya musik begitu. Saya melihat memang di depannya ada WA atau khotbah, ada teman-teman. Saya memandang pandangan saya pribadi, saya sedang melihat Tuhan di depan saya. Tuhan ini musik yang dimainkan Tuhan. Saya main musik, saya tunjukkan saya beda dengan yang lain. Saya tunjukkan saya main musik. Ini suara hatiku, ini yang mau kasih sama Tuhan. Ini persembahan. Jadi saya mau bikin pelayananku beda dengan yang lain. Yaitu apa? Pelayananku yang kita kerjakan ini fokusnya kepada Tuhan. Bukan melihat atau melayani supaya yang lain supaya tidak. Kalau fokus kita bukan Tuhan, kita akan melihat malah hari kita yuk main-main di mana ada orang melayani lagi. Aku tengok hasil bukan melayani karena fokusnya manusia. Ya, yang melayani musik berarti begitu. Yang melayani nyanyian juga begitu. Kalau melayani lagi karena apa musik main-main? Karena fokusnya melihat musiknya. Kalau aku di WL, musiknya harus ini. Kalau tidak nanti maka hancur malulah aku. Mau aku. Itu berarti prioritasnya adalah manusia. Ya. Saya dulu berpikir ini begitu bergabung dengan tahun 2014 melayani. Tengok dia si Rocky Hendra masih nol, belum tahu apa Hendra. Nah kalau ini Hendra bukan ada konkretnya bisa panggil orang lain lah untuk melayani. Bisa jadi dulu bisa panggil binasa dia panggil melayani kami. Wah baru aku rasa. Malah aku lihat aku sudah mendewakan manusia ini. Aku sedang tidak melihat bahwa Tuhan mau pakai yang satu ini. Gue akan main itu. Siapa pun pada pikir. Ini arah ini. Ini mulai saya mulai tahun 2015 misalnya ya. 2015. Aku dulu kata berapa? Tahun 2015 saya ngajari dia dulu. Ya. Di saat mulai saya kasih percaya melayani satu lagu 1 bulan. Bukan 1 tahun minggu. Ada percaya dia. Baru 3 bulan kemudian 1 lagu dalam 2 minggu. Berarti dalam 1 bulan ada 2 lagu. 1 lagu aja. Lagu ketaruh di situ aku. Baru berikutnya setelah 3 bulan kemudian saya kasih 1 lagu 1 minggu. Lama kali prosesnya. Berikutnya 2 lagu, 3 lagu 1 minggu lama-lama. Sekarang dia berani. Jadi saya WL. Aku main keyboard tidak percaya main keyboard. Kalau aku main keyboardnya, aku merasakan enak di hati Tuhan. Lama aku berpikir Tuhan sudah kudewakan musik ini. Yang kita katakan di hatiku, mengungkapkan karya kita tidak bisa. Terus karena ini, Tuhan mau pakai orang-orang ini semua. Saya juga bukan karena harus bagus baru akhirnya Tuhan bisa ada. Saya ingat dulu, saya pernah kerjakan. Kenapa saya tidak mau kerjakan lagi? Saya ingat dulu saya pertama tahun 2001 melayani di Mela ini bersama dengan Ibu Gembala, bersama dengan teman kami namanya Lamut Kaleb, tinggal di rumahnya si Yos. Ya, kami melayani di sana, dia kalau main gitar, megang pun 1 kunci pun tidak terlepas.
Kalau dia main gitar, lalu ibu kepala bilang, haleluya. Dia bilang, ibu kepala bilang, aku berpikir begini, sampai kapan kayak begini Tuhan? Aku mengandalkan harus aku itu ayo pakai yang gitar. Aku memang pakai gitar, karena aku pikir Tuhan aja loh bilang diri. Dia bisa pakai Tuhan. Enggak, kamu pakai gitar. Nanti bukan lagi satu taruh. Gua bisa pakai kawet mulai. Panggil mulai kacau dirasakan. Itu terganggu mungkin 1 hari 2 hari nggak bisa saya merasakan hadirat Tuhan. Tapi berenung aku merasakan hadirat Tuhan kalau dia ini bergantung dari dia. Seolah dia membuka portal Tuhan. Tuhan telah membuka akses ke arah Yesus. Aku bisa betul lihat pada hadirat Tuhan. Lama-lama bagaimana manusia dengan bisa lihat Tuhan. Jadi begitu melayani dia lah, kok hilang semangat itu dulu mulai mengandalkan Tuhan kita melayani lagi jadi mengandalkan manusia. Kita kasih yuk, mau gimana musiknya mainkan, mau gimana musiknya mainkan. Jadi kalau dilihat selama ini ibadahnya gimana musiknya begini kacau. Mereka orang yang diberi kesempatan untuk melayani bukan karena hebat, tapi karena melihat fokusnya siapa? Tuhan. Fokuskanlah Tuhan dalam diri kita melayani. Jangan lihat aduh pokoknya aku dari pokoknya apa pun bilang keluar. Ya, ada yang pernah gitu kalau dari pokoknya banyak keluar. Jadi seolah-olah apa namanya mau cari khotbah yang enak banyak. Putar aja MP3, putar aja di YouTube banyak khotbah yang enak cukup. Ya, kita bukan mau dengar perkataan manusia. Kalau kita mau cari yang enak itu perkataan manusia yang kita dengar. Tapi kalau kita mau cari perkataan Tuhan, mau gimana pun orang menyampaikannya, Tuhan sedang mempercayakan dia. Ya, saya pernah berpikir saya begini, itu bisa tersombongan di bagi saya. Apa yang bilang itu? Tak apa dibilangnya, aku bisa lebih daripada itu. Kalau begitu, jadinya aku lebih sombong. Seolah harus aku nih kata itu. Mau gimana pun orang Indonesia, jadi saya berpikir, bukan kan apa? Nanti mulai kacau omongannya, mulai ngomong gimana? Itu kesempatan aku berdoa. Tuhan, pakai diri Tuhan, kuduskan perkataan biar perkataan Allah keluar dari mulutnya Tuhan. Tuhan tolong dia Tuhan, biar umatku diberkati. Karena fokus kita adalah Tuhan. Menjadi manusia adalah fokusnya adalah bendera. Hadirlah KKR. Pembicara dari Australia. Rame tuh. Rame. Dari pembicara dari Australia. Diri sama Darren. Dia nyanyi lagu itu. Nyanyi dan bersorak lah. Rame jantan. Memang bukan Darren, tapi mirip. Namanya memang Darren dari Australia, tapi namanya Diane. Sama-sama D. Ya. Siapa yang hadir? Kakak yang hari pertama dapat Indomie, dapat apa lagi? Ya, saya bagi-bagi sama kan satu paket itu. Wah, hari kedua dapat lagi. Siapa yang tidak dapat hari pertama dapat porsi? Wah, enak sekali. Ayo akhir saja dapat itu. Wah, enak sekali. Aku lagi datang. Datang tunjuknya apa? Bukan cari tuan, cari Indomie. Itu akhirnya Indomie jadi gara-gara. Boleh nunggu di rumah siapa Indomie dulu. Jadi gara-gara Indominya. Kamu lagi boleh terlalu banyak dan kami. Untuk lagi makannya. Kalau sudah ada sanggup kasih orang lain, tiba-tibanya. Oh tiba-tibanya silang-silang. Karena fokusnya bukan orang lagi. Hadirlah KKR, pembicara dari Jakarta. Oh, begitu saya bikin pernah di kata di stasiun itu. Hadiri ibadah minggu. Pembicara pendeta Stephen Tong. Oh, mas Stephen Tong datang. Iya, Stephen Tong datang. Begitu datang. Mana Stephen Tongnya? Dia pendek kali orang. Stephen Tong saja orangnya. Bawa Stephen Tong dia. Marga si Budian. Betul. Pernah kau pakai terbaik itu? Pendeta Stephen Tong si Budian. Karena memang orang-orang dulu terinspirasi dengan nama orang-orang hebat lah, artis, ya kan? Di zaman-zaman saya artis terkenal namanya Desi Ratnasari. Akhirnya mamanya ibu ini selalu lihat anaknya. Melihatnya Desi Ratnasari kan cantik supaya anak dulu begitu, bikin nama anak Desi Ratnasari. Ya, kamu kan sebagai dari namanya nama artis, ya. Nah, karena terinspirasi. Nah, karena melihat orangnya, kalau dibilang tadi udah kakak, pembicara, Gabriel dari Sitawis, ini sahabat. Karena melihat orang, fokusnya manusia. Ya, saya melihat dulu ada orang ini. Ada seorang yang sudah melayani sekolah kita, mungkin dia makan tak makan, tapi di sekolah itu mereka belajar untuk
bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana mengusir setan, bagaimana mereka bisa berujian, bagaimana bisa berkhotbah, dan tidak ada gelarnya. Lalu ada seorang di sekolah kita, mungkin dia seorang yang malas mengerjakan tugas, sering absen, mungkin nilainya anjlok, tapi sarjana teologi. Lalu cuma melihat, oh ini loh sarjana teologi, kita pakai. Nah ini aja, karena melihat ada gelar STH. Anda tahu dulu di mana itu orangnya, kurang yang IP-nya pun rendah, jadi kesayangannya berapa malu. Belum lagi kalau dia tanya pengalamannya, tingkah lakunya selama di kuliah pun tidak beres. Sementara yang satu ini mungkin orang yang tidak punya gelar, tapi dia seorang pelayan Tuhan yang tulus, orang yang hidup dengan iman, dia bisa buktikan bagaimana iman kepada Tuhan, dia bisa usir setan lagi. Tapi karena tidak ada gelarnya, tidak dipakai, tidak dibutuhkan, karena manusia masih melihat manusianya, bukan melihat Tuhan. Ya, jadi hari ini kalau melayani fokus karena kepada Tuhan. Mau siapa pun, mau bagaimana pun kita lihat fokuskan kepada Tuhan. Yang berikutnya, prioritas yang benar dalam melayani adalah sesama manusia. Sesama manusia siapa? Keluarga. Katakan keluarga. Kalau mau melayani, prioritas kita yang terutama itu Tuhan. Tapi kalau sesama manusia itu yang pertama itu siapa? Keluarga. Pak, mau melayani? Oke, melayani lagi keluarga. Iya, aku mau melayani di mana? Melayani keluarga. Kita melayani itu kan gampang. Supaya ada seorang akhirnya dimutasi orang tuanya, diusir. Terus apa disebut pergi Pekanbaru. Terus sampai saya bilang ada baunya bilang begini. Iya, dia dimutasi bapaknya pergi ke Pekanbaru karena coba pikirkan dulu. Berangkat pagi orang tuanya, ada yang tak makan. Pulang sore, ada yang tidak mandi, alasannya pelayanan. Ada sini begitu, berangkat pagi, pulang sore, alasannya melayani. Alasannya latihan tamborin. Ada begitu? Pulang dari pemuda jam 12 malam. Pulang pemuda. Saya yakin di tempat ini ada pulang jam 12 malam. Ya, jangan ada dari tempat yang pemuda pulang jam 12 malam. Saya mengerti? Jangan jual pelayanan. Ya. Jadi orang tua itu lama-lama bikin dosa pelayanan. Bahkan orang tua jadi akan dia bilang begini. Lihat ada suami ibu terus begini. Aku melayani Pak. Pertama-tama orang tua suaminya senang. Aku jangan Tuhan. Aku mau beri dulu melayani. Oh mantap Pak. Untuk melayani saya akan melayani dia. 1 bulan dia mulai melayani sekali-sekali keluar. Baru dia bilang Pak, kayaknya ada program apalah pertolongan dia untuk dia. Pak, kayaknya ada program kami ibu. Oke, ikut lagi. Pak, kayaknya ada retreat lagi kesana kami 3 hari. Lama-lama dia itu keluar. Kapan waktunya anak ini? Kapan ngasih makan? Kapan ngajarin anak ini? Terus keluar. Lama-lama hari-harinya terus di pelayanan pengalaman gereja. Terus kerja bapaknya begini. Terus kau melayani. Udah kami nak waktu beda. Karena dia benar begitu karena dia menjual pelayanan seolah-olah bagus-bagus, makin bagus mutunya karena dia pergi ke sana kemari. Jadi kalau kita melayani dan terus hilang, jarang di rumah, itu tidak benar lagi. Ya, itu sudah jadi topeng. Dan itu sudah kita sedang memperlakukan pelayan tidak menjadi berkat lagi bagi keluarga. Kalau melayani itu juga di rumah. Melayani apa bisa dilakukan di rumah? Ini kotor kali, aku mau cucikan. Selama ini, Pak piring Pak kotor kali di dapur dia belum. Itu dicuci piringnya Pak. Melakukan pula ke bapaknya, soalnya bapaknya yang apa? Bapak tukang cuci dia sebagai mandornya. Piring belum dicuci, 1. Pak, berantakan kali kayak ini. 2, dia tukang apa? Tukang cat, kemarin belum beres. Apa semua kerja itu siapa? Kita melayani. Kalau sudah melayani, biarlah orang tua sampaikan kepada orang tua, kepada kepala, dan lain-lain. Semenjak anakku melayani, aku lihat makin rajin kali dia bekerja di rumah. Nah itu, pertama itu. Harusnya apa itu? Ya, kalau melayani, saya bilang aku melayani, nanti tidak ada kali orangnya, tidak melayani di rumah. Kalau melayani tapi dia sedang sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, ada itu lagi. Ya. Ada kami di Presijati, ada seorang pria sudah dibulikan, ada kami dia waktu beli. Dia bertobat gitu. Dia sudah dulu. Mana? Waktu beli. Istrinya jawab yes. Dia jalan istrinya kalau udah waktu beli jawab yes.
1, 2, 3, yes. Pulang kerja dong, 1, 2, 3, yes. Baru dia sedang apa namanya dia cari kerjaan, boleh dia apa di sofa, istrinya sedang ngepel, 1, 2, 3, katanya. Nah di sini dia bikin lagi dengan kabel tuh, makan loh tuh bibit. Waktu itu tapi dia tidur saja, istrinya capek, udah cuman. Harusnya berdampak. Kalau kita mau melayani, tunjukkan di rumah, rapilah pekerjaan. Ya ini kejadian melayani pelan-pelan dong. Banyak sekali hal yang bisa dikerjakan. Yang punya alat kecil itu pertama goreng telur, gosong. Berikutnya goreng telur agak gosong. Goreng telur makin bagus. Goreng pisang, ada rasanya, dapat garam. Itu besoknya mulai ada garamnya. Kan pelan-pelan, berarti pelayanan mulai berubah. Mulai tahu apa lagi yang mulai masak nasi goreng. Pelan-pelan mulai tahu. Nah, mulai bisa mengerjakan apa bisa dibuat. Pulang kami dari saya pulang ke tengah sore, saya pulang di tengah sore. Lalu ayah, udah bersih kami rumah, kami bikin lorong kayu. Berarti dia mulai tunjukkan dampak pelayanan. Melayani, dia mulai bertanggung jawab hari itu sudah maju. Sudah bisa mengerjakan hal seperti itu. Nah, kalau sudah melayani di keluarga tunjukkan itu. Kalau melayani tapi tidak bisa menjaga mulutnya, ya melayani tapi istri tidak diurus dengan baik, dari tangan dengan baik, melayani tapi suami tidak telantarkan, anak-anak tidak diurus, melayani tapi orang tua tidak diperhatikan, tidak didengar, itu kebetulan. Sekarang kalau pernah melayani seperti itu berubahlah, dan karena kalau masih berpikir melayani seperti itu, hari ini bisa buang pemikiran itu, pelayanan fokuslah kepada Tuhan dan dijadikan pelayanan sesama seperti pertama adalah keluarga. Yang berikutnya sesama itu adalah baru orang lain. Orang lain. Ya, setelah orang lain kita melayani ke orang lain, kita tunjukkan bahwa kita mau berdampak kepada mereka. Ya, melayanilah dalam di keluarga, baru kita melayani sama-sama. Jangan sampai sama kawan-kawannya baik tapi sama keluarga. Dan utama dalam melayani, katakan menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Harus berbuah. Kalau pohon tidak ada buahnya, jadi bisa ditebang. Ya, tadi kita cerita sama ibu kembali belakang. Itu upaya kayu paling Pak. Begitu beliau kemarin udah tebang aja itu. Kemudian untuk hari ini, potong buah daun ini, biar nanti ditebang. Begitu dipotong daun-daunnya, udah begitu bang orang sih udah temen bang. Itu orang kayu paling. Tunggu jangan tebang dulu. Sudah keluar apa ya? Kayaknya buah jangan. Akhirnya jadi terbang dan sekarang kalau terbang aja bisa berkali itu. Ini kenapa pikiran itu cuma double? Karena tidak menghasilkan. Ya berpikir begini dulu. Kalau mangga buahnya mangga, kalau kelapa buahnya kelapa. Lalu saya dengar begini, pengkhotbah menghasilkan pengkhotbah, pemusik menghasilkan pemusik. Saya dulu tidak pernah takut kali begitu. Masa saya pemusik dan ada orang saya hasilkan? Aduh, sampai kapan begitu? Jadi saya bersyukur saya masuk ke Gembela, terang lagi dari orang-orang yang berbeda saya. Saya pikir saya musik pasti menghasilkan pemusik. Saya bisa mengajar, saya menghasilkan orang-orang bisa belajar. Langkah di sini saya mulai saya hasilkan, saya ajar. Itu berbuah. Kalau tidak menjadi pohon-pohon yang mandul, ya. Kalau bisa mentamburin, hasilkan orang mentamburin, berarti bisa mengkaderkan. Ibu-ibu kalau bisa nyanyi, ajar yang nyanyi. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita harus bisa menghasilkan. Ada buahnya. Yang berikutnya, memuliakan Allah, ya. Tujuan utama melayani itu harus memuliakan Allah. Biar Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kita. Bukan mencari nama, bukan supaya diterima orang. Ya, banyak orang dulu yang berpikir ini, baru berpikir saya pada tahun-tahun awal 2000. Orang kalau melayani maunya apa? Main drum, main bass. Kenapa orang lain bass ke drum? Jarang orang main itu, susah dia begitu. Karena main drum itu dari jauh kita lihat nampak. Enak kali nampak orang. Main bass, kayak orang jadinya. Coba main keyboard. Apa yang nampak dengan keyboard? Coba bisa ada, nampak di sana keyboard ya? Nggak ada, cuma suaranya aja ya. Jadi orang berpikir malah main keyboard. Karena apa? Nggak ada dia. Orang senang main drum karena supaya tengok orang. Saya berpikir gini, saya melayani main keyboard bukan supaya tengok orang, supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan dimuliakan. Bagi Tuhan dimuliakan, musik kita berdampak, orang senang. Main kalau musik senang suka tengok main. Harusnya begitu. Ya, tujuan supaya Allah dimuliakan. Selanjutnya, menggenapi rencana Tuhan. Katakan menggenapi. Kalau menggenapi bukan ganjil. Kalau ganjil berarti ada yang ganjil lihat. Kalau ada ganjil berarti ada yang kurang. Supaya tidak kurang dalam hidup kita harus melayani untuk mengatasi kekurangan. Siapa yang kekurangan hari ini? Siapa yang mengalami kekurangan hari ini? Ayo.
Hah? Kekurangan, Pak? Oke, kalau kekurangan baru melayani. Bisa mengerti? Kalau ada yang kurangnya berarti belum lengkap, masih ganjil. Supaya genap harus melayani. Kenapa melayani? Apa untuk menggenapi supaya genap? Jangan ganjil-ganjil lagi. Yang merasa ada kekurangan hari ini berpikir untuk melayani. Ya? Amin? Amin. Biarlah kalau tidak akan makan kekurangan. Berpikir mau makan apa adanya pun tidak ada kekurangan. Jangan berpikir, oh katanya kalau udah melayani dan kekurangan lagi, buktinya makan kali begini juga. Ya, emang udah bisa rupanya bersyukur dalam makan nasi campur garam bisa kenyang? Kenyang. Ya, penting kita harus bersyukur dalam segalanya. Itu. Nah, tujuan melayani itu harus supaya rencana Allah digenapi. Akhirnya. Oke. Ya. Nah, dari materi hari ini saya mau ngajak semua anak-anak MSK peserta MSK angkatan yang kelima untuk merenung bahwa kita ini yang diciptakan Tuhan, yang buat Tuhan, dan melakukan pelayanan bukan supaya orang senang, bukan supaya dilihat orang lain. Bagaimana supaya melalui pelayanan kita orang senang datang lain? Kenapa orang senang ke kafe 88 mungkin menunya enak atau mungkin tempatnya enak? Kenapa orang mau beribadah di GBB para pelayan-pelayannya ramah? Semuanya dari kita. Saya pernah beli mie di salah satu tempat di Sipulga ini. Mie harga $12.000 dikit pula itu. Emang agak ya, agak enak mie-nya. Ngambil mie-nya pakai sumpit, masukkan. Kayak banyak kali bikinnya, dia bilang biji lagi pindahkan. Satu biji bukan satu banyak, satu biji dia beli pindahkan lagi. Kulit begini, punya aku pula dia bikinnya itu. Satu biji dia ambilnya, emang langsung kurang rupanya punya kalau satu biji dia ambil. Dalam hati gue mau belanja situ lagi. Satu biji pun dia malah. Ini pelayan tak bagus nih. Oke, baik terganggu orang yang kerap pelayan yang baik. Ya, saya beberapa kali juga pesan sate. Ini sate ini 3. Sate mana di tempatnya? Aku udah suka situ dulu. Aku suka. Dia udah suka kalau sekarang. Begitu makan dia, itu sate ayam. Kuahnya berbau ayam. Ada tulang ayamnya. Ada daging ayamnya. Tai ayamnya pun ada. Begitu kulit, tengok Pak, udah kamu makan lagi. Aku kulit itu, betul. Karena memang di daun itu tidak dibersihkannya. Kan daun sate biasanya ada daun pisang itu. Kayak juga di sini. Ayam ini. Aku lihat betul, pikir main-main di mulut aku. Baru. Karena merusak pelayanan. Ya, oke. Biar pelayanan kita kerja, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kalau kita mau melayani, lakukanlah dengan baik. Pertanyaan saya sekarang, di antara MSK angkatan yang kelima, siapa yang mau melayani angkat tangannya? Jangan karena terpaksa, jangan ada T-Rex di sini. Tahu T-Rex? Tangannya begini. Sekali lagi, siapa yang mau melayani? Ya, ini bukan dipaksa, tetapi pasti ada risikonya. Itu biasa, ya, tidak dipaksa, tapi ada risiko kalau tidak boleh karena Allah sudah perintah. Mari bagi berdiri. Oke, itu sebagai peringatan juga. Waktu kecilnya dipanggil sama Tuhan melalui malaikat. Mungkin seperti parodi komedi ya. Kalau malaikatnya lucu bisa bilang malaikat ngewocek. Ya, itu hanya sekedar parodi untuk membuat orang pesannya adalah waktu kecil dipanggil Tuhan dia. Aduh nanti tunggu besar. Udah besar dia kerja. Aduh sibuk kalian sekarang tunggu tua. Begitu tua datang malaikat dia. Kamu dipanggil Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Lalu dia bilang Tuhan, ya kamu bukan, kamu dipanggil Tuhan, pulang ke rumah Bapa. Artinya apa? Mati. Jangan tunggu mati dalam melayani Tuhan. Selagi masih ada sekarang, tunjukkan kita mau dipanggil oleh Tuhan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Ayo fokus berdoa. Lihat dirimu sendiri. Haleluya. Tuhan, kau berdoa orang-orang yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan, mereka persembahkan dirinya untuk melayani Kau. Biar Tuhan berdoa. Tuhan mengucapkan janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa
mempersembahkan dirinya melayani Tuhan. Mereka yang sadar akan siapa dirinya. Mereka yang sadar mereka harus memfokuskan Tuhan sebagai yang terutama. Bagaimana Tuhan yang muliakan dan harus berbuat. Tuhan kau buat mereka Tuhan hari ini. Tuhan biar kebenaran hari memerdekakan mereka, memberikan mereka iman percaya bahwa mereka hidup bukan sia-sia, mereka hidup bukan berdosa, tapi mereka hidup untuk melayani Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau dengan komitmen mereka hari ini Tuhan Yesus, dan mereka mulai melayani di dalam keluarga, mereka melayani suami istri anak-anak yang bekerja di dalam keluarga, mereka melayani orang-orang di sekeliling mereka, mereka melayani Tuhan, melayani umat-umat-Mu ya Allah. Pekerjaan sekecil sekalipun menurut manusia, tapi itu berharga di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Bapa, Engkau telah damaikan seluruh peserta MSK angkatan kelima ini. Engkau telah pulihkan mereka dan mereka siap untuk difungsikan melayani Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan kau dengan komitmen mereka hari ini melayani Engkau Tuhan. Pakai mereka, urapi dengan kuasa-Mu, dengan Roh Suci. Biar mereka Tuhan diperlengkapi dengan kekuatan baru daripada Allah. Melayani itu untuk mengalahkan pekerjaan iblis. Melayani Tuhan untuk meninggikan Tuhan. Dan kami percaya Allah dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Kami muliakan Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang kedua. Yang siap melayani Tuhan bersama katakan amin.